Bismillahirrahmanirrahim. Makan bubur sumsum pakai kuah. Cakep. Assalamualaikum semua. Hai Bu dosen, hai teman-teman. Kami di sini dari kelompok 7 akan mempresentasikan tentang perencanaan dan pengelolaan tenaga kerja. Ada pepatah mengatakan tak kenal maka tak sayang. Yuk kita kenalan dulu. Perkenalkan, nama saya Prima Cipta Anissa. Nama saya Elis Dianingsi. Eli Budi Santoso. Dan saya Klisan Afrizal. Yuk check out. Sombong amat. Sebelum masuk materi, boleh ya saya pantun dulu. Siang-siang makan nasi. Cakep. Lauknya pepes ikan. Cakep. Kelompok kami akan presentasi. Yuk kita perhatikan. Perencanaan dan pengelolaan tenaga kerja memiliki tujuan pembelajaran yaitu mampu menjelaskan kebijakan perencanaan tenaga kerja dan mampu melakukan pengukuran kinerja. Terkait dengan produktivitas tenaga kerja sebagai pelaksana operasi sangat menunjang tujuan efisiensi dan efektivitas. SDM harus dikelola dengan baik dan rancangan kerja harus dibuat sebaik mungkin agar dapat menurunkan kebosanan dan dapat meningkatkan kepuasan kerja. Rancangan kerja atau job design merupakan rincian isi dan cara pelaksanaan tugas atau kegiatan yang mencakup mengerjakan tugas, bagaimana tugas dilaksanakan, di mana tugas dikerjakan, dan hasil yang diharapkan. Pendekatan dalam perencanaan kerja antara lain sebagai berikut. 1. Yaitu manajemen ilmiah. Diperkenalkan oleh F.W. Taylor, merupakan aliran efisiensi, konsep labor specialization, pendekatan sistematis dan logis terhadap perancangan kerja, standar kinerja, dan teknik dalam pengukuran kerja individu maupun kelompok. Pendekatan perilaku mulai diperlakukan pada tahun 50-an oleh Frederick Herbert yang mengungkapkan bahwa manusia adalah makhluk kompleks yang perlu pendekatan tertentu untuk menanganinya, yaitu dengan memperhatikan faktor perilaku dan pemenuhan keputusan terhadap kemauan serta keinginan manusia. Dalam penyusunan rancangan kerja perlu mempertimbangkan antara lain yaitu job enlargement atau perluasan kerja, yaitu memberi porsi kerja lebih besar secara horizontal atau melebar. Pekerjaan tambahan tersebut berada pada tingkat kecakapan dan tanggung jawab yang setara dengan pekerjaan semula. Yang kedua yaitu job enrichment atau pengayaan kerja, yaitu menambah kerja dengan tanggung jawab yang lebih tinggi seperti perencanaan, pengendalian, misalnya mencatat barang, dalam pencatatan barang, menangani perencanaan barang, dan lain sebagainya. Yang ketiga yaitu job rotation atau pergantian atau perputaran kerja, switching, dari satu tempat pekerjaan ke bagian yang lain. Dapat diartikan penukaran tugas antara pekerjaan secara periodik untuk menghindari pekerjaan yang monoton atau membosankan. Namanya juga manusia ya, cepat bosan. Jadi untuk meminimalisir rasa bosan, kita harus banyak mempelajari pekerjaan dari teman-teman kita. Di sini saya akan melanjutkan materi mengenai perencanaan dan pengelolaan tenaga kerja. Pendekatan dalam rencana kerja selain ada manajemen ilmiah dan pendekatan perilaku, juga ada pendekatan sosioteknis.
Sistem sosioteknis atau STS dalam pengembangan organisasi adalah pendekatan desain kerja yang kompleks yang mengenali interaksi antara manusia dan teknologi di tempat kerja. Pendekatan ini diperkenalkan oleh Eric Ries 1963, di mana pengembangan kerja tidak hanya semata-mata mencerminkan teknologi yang paling ekonomis, namun juga memperhatikan faktor sosial di mana tempat karyawan bekerja. Teori sosioteknologi merupakan suatu teori yang digunakan sebagai dasar rancangan suatu tugas. Titik pertemuan akan membawa kelompok tugas yang layak dan yang akan memuaskan baik kebutuhan teknologi maupun kebutuhan sosial. Pendekatan ini tidak hanya merancang suatu tugas, namun juga merancang penyelenggaraan organisasi secara keseluruhan. Bila produksi atau kualitas menurun, maka perbaikan yang akan dilakukan yaitu yang pertama, mengganti supervisi, memilih pekerja, dan juga menjalankan sistem penghargaan. Nah, untuk menganalisis metode rancangan kerja, terdapat beberapa alat bantu yang sering digunakan, yaitu bagan proses aliran, bagan pekerja mesin, dan juga bagan proses kelompok. Ini saya akan mempresentasikan yaitu tentang studi gerakan, kemudian kondisi kerja, dan terakhir pengukuran kerja studi waktu. Oke, yang pertama yaitu studi gerakan. Terdapat 4 teknik yang dapat digunakan untuk studi gerakan. Yang pertama adalah prinsip studi gerakan, yaitu mengatur prinsip penggunaan tubuh manusia, prinsip pengaturan tempat kerja, dan prinsip desain mesin dan peralatan. Kemudian yang kedua yaitu analisis terbalik, yaitu dengan menggunakan elemen dasar yang diibaratkan huruf alfabet yang disusun menjadi kata atau kalimat. Kemudian ada studi gerakan mikro, itu mempelajari gerakan melalui gambar atau film, seperti contohnya yaitu olahraga, senam, dan lain sebagainya. Kemudian ada peta atau bagan, itu menganalisa pekerjaan yang menggambarkan gerakan simultan kedua belah tangan. Oke, kita materi selanjutnya yaitu kondisi kerja. Untuk merancang sebuah pekerjaan, salah satu pertimbangan yang harus diperhatikan ialah kondisi kerja. Beberapa hal yang mempengaruhi hal tersebut antara lain: 1. Faktor fisik, kemudian ada temperatur dan kelembapan. Untuk temperatur yang optimal berkisar 20-27 derajat Celcius, sedangkan kelembapan berkisar sekitar 30-50%. Kemudian ada ventilasi, itu ada pencahayaan juga. Menurut Sanders, untuk pekerjaan yang tidak sering dilakukan, tingkat cahaya atau iluminan berkisar antara 100-200 lux atau 10 sampai dengan 20 fc. Untuk perakitan barang kecil atau halus, yaitu sekitar 200 sampai 500 lx. Sedangkan untuk warna, terdapat beberapa warna, yaitu ada warna merah untuk hangat, kuning untuk segar, biru untuk sejuk, hijau untuk sering untuk rumah sakit, merah untuk daerah bahaya, ungu untuk bahaya radiasi, kemudian kuning untuk daerah yang berhati-hati. Kemudian yang terakhir adalah suara dalam kantor, itu berkisar sekitar 60 desibel, sedangkan untuk bekerja tidak boleh di atas 90 desibel selama 8 jam berturut-turut. Kemudian yang terakhir itu pengukuran kerja studi waktu. Terdapat persamaan yang dapat digunakan untuk menghitung ukuran sampel dalam studi waktu, yaitu N sama dengan Z kali X dibagi A alfa kali X dikuadratkan, di mana Z tingkat kepercayaan yang diingin, kemudian S standar deviasi atau dari data observasi, alfa maksimum tingkat ketelitian yang diinginkan, X rata-rata hilang dari data observasi. Apabila tingkat ketelitian yang diinginkan dinyatakan dalam satuan menit waktu, maka persamaan menjadi N ZS dibagi E dikuadratkan, di mana E adalah maksimum ketelitian dalam satuan menit waktu.
Sedangkan untuk nilai Z yang digunakan dapat dilihat dalam tabel berikut ini, yaitu tingkat kepercayaan persen 90%, nilai Z-nya adalah 165. Kemudian ada 95%, yaitu 196. Kemudian 99% sama dengan 2,58 Z nilainya. Sedangkan untuk mengukur nilai X digunakan persamaan sebagai berikut, yaitu X sama dengan sigma X dibagi N kali X kali N, kali N, dimana X data yang diobservasi, kemudian N jumlah dari data yang diobservasi. Untuk peringkat kerja atau performance rating atau PR dihitung dengan menggunakan waktu normal atau NT dengan persamaan NT sama dengan X kali PR dibagi 100. Kemudian langkah selanjutnya yaitu menetapkan faktor kelonggaran atau allowance factor atau AF dengan menggunakan persamaan AF sama dengan 1 plus A, di mana A adalah toleransi kelonggaran. Untuk kelonggaran yang dinyatakan dalam presentasi dari jam kerja digunakan persamaan AF sama dengan 1 dibagi 1 min A. Setelah semua diperoleh, maka standar waktu atau standar time atau ST dapat dihitung dengan menggunakan persamaan berikut ini. ST sama dengan NT kali AF. Oh my god! Wow! Baik, yang terakhir yang saya akan presentasikan di kelompok kami yaitu standar waktu yang ditentukan sebelumnya atau predetermined time standard. Metode yang digunakan yaitu MTM atau metode time measurement yang dikembangkan oleh metode engineering calcul, di mana waktu standar elemen dasar gerakan dinyatakan dengan unit waktu tertentu atau TMU yang setara dengan 0,0001 jam atau 0,0006 per menit. Dan pengambilan sampel kerja yaitu dengan memproporsikan waktu di mana pekerja atau mesin melakukan pekerjaan dalam apapun. Yang pertama, produktivitas. Ada dua di dalam produktivitas ini, yaitu yang pertama merupakan ukuran yang digunakan untuk mengukur kinerja dari manajemen operasi. Yang kedua, merupakan kemajuan dari perubahan dalam proses transformasi sumber daya input menjadi barang jasa atau outputs. Next. Produktivitas faktor tunggal memiliki rumus sebagai berikut, yaitu produktivitas sama dengan output yang dihasilkan dibagi dengan salah satu input yang digunakan. Dan produktivitas multifaktor mempunyai rumus juga, yaitu produktivitas output yang dihasilkan dibagi semua input yang digunakan. Bedanya di mana, Pak? Bedanya itu yang kalau yang produktivitas tunggal yaitu menginput yang digunakan. Kalau yang satu, kalau yang multifaktor ini dibagi dengan semua input yang digunakan. Paham ya? Oke, next. Dan masalah yang terakhir, masalah pengukuran. Ada dua di masalah pengukuran ini. Yang pertama itu kualitas dapat berubah walaupun kuantitas input dan output tetap. Yang kedua, unsur eksternal dapat menjadi penyebab peningkatan atau penurunan produktivitas. Yang ketiga yaitu kurang atau bahkan tidak ada satuan pengukur yang akurat. Paham ya? Next, kita akan membahas tentang peningkatan produktivitas tenaga kerja. Yang pertama yaitu pendidikan dasar sesuai bagi tenaga kerja yang efektif. Yang kedua, pengetatan angka tenaga kerja. Yang ketiga, biaya sosial atau sarana dan prasarana yang memadai. Seperti contohnya itu seperti apa ya? Transportasi dan sanitasi. Oke, demikian presentasi dari kelompok kami, yaitu kelompok 7 yang terdiri dari 4 orang, Prima, Elis, Gali, dan Krisman.
kekurangan dari kelompok kami. Semoga teman-teman dan ibu dosen selaku pembimbing saya bisa memakluminya karena masih dalam tahap pembelajaran. Bila hitopik pilih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.